Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Thumma ila hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, dan juga untuk anak-anak kita, keluarga kita, kampung kita, semuanya menjadi kampung yang aman, damai, sentosa. Al-hadini wa likulli niyatin salihah wa hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian untuk pagi hari ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 137 dan 138. Yang mau membaca ayatnya, monggo. Surah Al-An'am ayat 137 dan 138. Waqalu ya. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftarun. Wa qalu hazihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasha'u bizamihim wa an'amun حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. Dua ayat. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang sudah membaca dan mendengarkannya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat rahmat, khususnya bagi yang membacanya. Amin ya rabbal alamin.
Kemarin kita sudah membahas ayat sebelumnya, yaitu ayat 136. Ini tentang bagaimana setan menggoda manusia melalui para sekutu-sekutunya, yaitu orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin, baik itu pemimpin di politik maupun pemimpin dalam agama. Jadi pintar setan ini melalui mereka, para pemimpin, para syuroka itu disebutnya, itu menggoda manusia dengan merubah berbagai macam ajaran yang sebenarnya, sehingga manusia itu menjadi ragu terhadap agamanya, ya, terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang kemarin itu setan menggodanya kepada mereka sehingga mereka menjadikan harta-harta mereka itu dipersembahkan. Ada harta yang dipersembahkan untuk para tuhan-tuhan mereka, ya, tuhan-tuhan ciptaan mereka atau dewa-dewa atau sebangsanya. Padahal tidak ada dalam ajarannya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum. Ya. Dan demikian pula pemimpin-pemimpin mereka, setan-setan mereka, sekutu-sekutu mereka, ya, menjadikan orang-orang musyrik itu memandang keburukan yang berupa membunuh anaknya sendiri itu dipandang baik, gitu. Ya, dengan berbagai macam dalih, diantaranya takut kalau kita jadi miskin atau anak itu akan jadi miskin dan sebagainya, akhirnya anaknya dibunuh, ya. Atau karena celak, malu dan sebagainya, karena anaknya perempuan. Kalau zaman dulu itu, zaman jahiliyah, menganggap perempuan itu sebagai kaum yang hina, atau dianggap setengah manusia, maka mereka bunuh. Dan itu telah terjadi juga kepada yang akhirnya jadi sahabat, seperti sahabat Umar, itu pernah membunuh anak perempuannya karena merasa bahwa perempuan itu anak yang celak, gitu. Tidak berarti. Nah, ini sebetulnya dari apa? Dari hembusan-hembusan setan itu kepada mereka, para pemimpin-pemimpinnya itu. Ya. Liurduhum waliyalbisu alaihim dinahum. Untuk apa? Untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Jadi bikin sedemikian rupa dengan alasan, hujah dan berbagai macam argumentasi, sehingga mereka itu menganggap, oh bener ya, jadi kita ini memang harus mempertahankan hidup untuk kita, sedangkan anak kita nanti takut nanti mereka miskin, takut mereka celak,
terhina dan sebagainya, akhirnya udah dibunuh aja. Ya kan, dibunuh saja. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang ada nggak seperti itu? Kan? Nah itu, ya, karena hasil dari perzinahan, akhirnya kehamilan itu dianggap sebagai yang membahayakan untuk dirinya dan membahayakan untuk anak-anaknya nanti. Anaknya jadi tercela atau anaknya nanti miskin dan sebagainya, tidak ada yang ngurus, akhirnya digugurkan. Nah, pengguguran semacam itu bagi mereka itu dianggap wajar-wajar saja, ya kan? Dengan alasan tadi itu, padahal itu membunuh manusia. Nah, ini setan lah yang terus aja menghembuskan ke dalam diri mereka sehingga mereka merasa biasa-biasa saja membunuh manusia itu, ya, demi alasan yang bermacam-macam gitu. Kadang alasannya ya mungkin untuk ini demi untuk kesejahteraan kita semuanya, kemudian untuk apalagi ya, untuk supaya kehidupan ini jadi tentram, supaya tidak ada lagi banjir dan sebagainya, supaya gunung tidak meletus, ya, maka dipersembahkanlah anak wanita yang tercantik atau laki-laki yang paling baik, yang paling bagus, ya, ke gunung itu, dicemplungkan ke sungai dan sebagainya. Sebetulnya alasan-alasan seperti itu adalah alasan-alasan yang tidak benar, ya. Nah ini ya, walau sya'allahu ma fa'aluhu, dan seandainya Allah menghendaki, maka Allah pasti bisa untuk melakukan itu. Niscaya mereka tidak mengerjakannya yang seperti itu. Bagi Allah mudah saja, ya, untuk menghancurkan mereka, udah dihancurkan, udah. Atau semuanya dijadikan taat semua menjadi malaikat, itu bisa, ya. Bagi Allah bisa saja seperti itu. Tapi Allah tidak melakukan seperti itu, ya. Nah, untuk apa? Untuk pendidikan bagi kita, ya, supaya kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, supaya kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu. Fadarhum wama yaftarun, maka bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah itu. Tinggalkan mereka dan apa-apa yang mereka buat-buat. Ya, apa-apa yang mereka buat-buat. Ini bid'ah, ya, ini. Apa-apa yang diperbuat oleh mereka dengan merubah ajaran-ajaran yang sudah benar, yang lurus, mereka membelokkannya. Ya. Ada juga yang menafsirkan yang dimaksud dengan fadarhum wa ma yaftarun, dan tinggalkanlah mereka dan apa-apa yang mereka ajarkan atau apa-apa yang mereka buat-buat. Maksudnya kita mengajak mereka supaya mereka tidak melakukan yang seperti itu, atau mengajari mereka supaya mereka tidak begitu. Ya, itu ada yang menafsirkan juga seperti itu. Itu ayat ke-137. Wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun. Nah, kemudian selanjutnya setan juga mengajarkan
atau menghembuskan ke dalam hati-hati mereka, para pemimpin mereka, para kiai atau ustadz mereka, mungkin kalau sekarang ya, dengan hembusan-hembusan yang seperti tadi atau sebelumnya, sehingga mereka merasa tenang, merasa biasa-biasa saja. Yang kemudian juga mereka mengatakan, sehingga mereka mengatakan, hadhihi an'amun harsun hijrun, ini binatang ternak dan makanan ataupun buah-buahan hasil pertanian ini adalah haram, la yat'amuha illa man nasya, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki saja. Ya. Jadi binatang-binatang ternak yang sudah dihalalkan oleh Allah untuk dimakan oleh kita, oleh semua manusia, nah, mereka itu menghususkan binatang tertentu yang boleh dimakan hanya oleh orang-orang yang mereka tentukan saja. Nah, ini untuk para pemimpin, ini untuk orang-orang yang mengurusi Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Kamu tidak boleh makan, atau orang biasa tidak boleh memakannya. Ya. Jadi menghususkan makanan tertentu untuk dimakan oleh orang tertentu saja. Ya. Ini juga perbuatan apa? Siapa? Setan ya. Setan menggoda mereka. Dan ini diikuti oleh siapa? Oleh rakyatnya, oleh masyarakat biasanya. Kan gitu ya. Sesajen juga kan diikuti oleh masyarakat biasa ya. Itu awalnya dari para pemimpinnya. Sebab kalau tidak melalui para pemimpinnya, para tokohnya, mereka tidak akan mengikutinya ya. Pinter juga setannya. Kalau melalui para tokohnya, pasti masyarakat biasanya akan mengikutinya. Wa qalu hadza an'amun harthun hijrun la yat'amuha illa man nasya bizam'ihim. Nah, ini dengan perkiraan mereka gitu ya, dengan pemikiran mereka yang rendah. Jadi itu menurut prasangka mereka, jadi bukan melalui ajaran yang sebenarnya, artinya tidak ada referensinya dari Allah atau dari Rasul. Mereka melakukan yang seperti itu. Ya, menentukan seenaknya saja. Ya. Wa an'amun hurrimat zuhuruha. Kemudian juga mereka menentukan kendaraan dari binatang, hanya boleh digunakan oleh orang tertentu saja. Ya. Jadi ada binatang onta ya, yang dihususkan oleh mereka hanya boleh dikendarai oleh orang tertentu saja. Atau binatang ini tidak boleh dijadikan sebagai kendaraan, yang tidak boleh dinaikin, tidak boleh ditumpangin benda atau barang-barang. Jadi dibiarkan. Itu kendaraannya kendaraannya dewa dan sebagainya.
Bahkan sampai binatang itu dijadikan dewa atau sembahan gitu, bagi mereka. Ketika binatang itu buang air ataupun buang kotoran sekalipun, kotorannya diambil kemudian dileretkan ke mukanya, karena itu kotoran dewa gitu. Nah, itu sebetulnya dari setan ya, melalui para pemimpin mereka. Jadi binatang ini kata mereka tidak boleh ditunggangi. Ada nggak sekarang itu kendaraan yang khusus tidak boleh digunakan oleh orang miskin gitu? Kalau sekarang ada, yaitu hanya khusus orang yang mampu saja membelinya, itu orang kaya ya. Cuman kalau sekarang kan demokrasi kan ya, jadi boleh siapa aja naikinnya. Kalau yang mampu untuk membelinya silakan. Sampean mau naikin mobil Alphard sekalipun yang mahal atau limosin dan sebagainya, silakan, asalkan bisa membelinya atau menyewanya, ya kan? Nah, kalau dulu itu tidak boleh digunakan itu, kecuali oleh orang tertentu. Walaupun orang itu tidak bisa membelinya, tetapi dia sebagai seorang pemimpin umpamanya, atau orang yang mengurusi sesembahan mereka, betul-betul mereka agungkan gitu. Ya, wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna asmallahi 'alaiha tira'an 'alaih. Ya. Dan ada binatang-binatang ternak di unta itu yang dimakan dengan disembelih tanpa mengucapkan ya la yadhkuruna asmallah, mengucapkan nama Allah ya. Jadi mereka mengkhususkan juga binatang-binatang yang boleh dimakan oleh kita tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekarang ya, tanpa mengucapkan nama Allah ya, karena ini dianggap sebagai onta ataupun kambing yang sangat bertuah dan sebagainya, sehingga tidak perlulah kita memakannya untuk membaca bismillah, karena dia sudah hebat gitu, sudah menjadi dewa. La yadhkuruna asmallah 'alaiha. Iftira'an 'alaihi, semata-mata membuat kedustaan terhadap Allah ya. Jadi mereka menentukan binatang ini bisa disembelih tanpa mengucapkan Allah juga tidak apa-apa, dan halal itu dagingnya. Ini sebagai apa? Sebagai perbuatan yang mendustakan pada ajaran Allah ya, membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Iftira'an 'alaihi, artinya mereka katakan ini itu merupakan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka itu mengadakan sesajen kepada selain Allah atau persembahan kepada selain Allah, itu juga adalah ajaran agama Islam. Ini menurut setan ya. Kemudian juga membunuh orang
Gak apa-apa kalau takut jadi miskin, gak apa-apa itu. Ini ajaran dari Islam juga. Nah, ini. Jadi mereka menggunakan agama sebagai hujah bagi mereka dalam melakukan perbuatan yang buruk sekalipun gitu. Kemudian juga mereka menentukan binatang ini untuk dimakan oleh orang tertentu saja, atau binatang ini tidak boleh ditunggangin, ya. Binatang ini boleh dimakan tanpa mengucapkan nama Allah. Itu semuanya adalah ajaran Islam atau ajaran agama, ajaran dari Allah, ajaran dari Rasul. Nah, ini iftiraan alaih. Iftiraan. Mereka ya berbuat atau membuat-buat kedustaan seperti itu. Dengan mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasul, mengatasnamakan agamanya. Padahal Allah tidak mengajarkan itu, Rasul tidak mengajarkan itu, agama tidak mengajarkan yang seperti itu. Ini iftiraan alaihi. Maka apa yang akan diterima oleh mereka nanti, ya, saya jazihim bima kanu yaftarun. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan itu, ya. Mungkin kalau kita ngelihat tafsir Al-Maraghi itu, ini pembahasan yang ini lebih ada dihubungkan dengan bid'ah itu. Ya, Rasulullah SAW mengatakan ini bid'ah. Karena apa? Karena ini pengada-ngadaan dari mereka, orang-orang yang musyrik itu, ya, sesuatu ajaran yang tidak diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh agama kita, ya, oleh agama yang sebenarnya. Inilah bid'ah dan lebih menjurus kepada kemusyrikan. Nah, jadi itu bid'ahnya itu kepada kemusyrikan atau menjurus kepada kemusyrikan. Nah, ini. Allah akan membalas perbuatan mereka. Allah akan membalas apa-apa yang dibid'ahkan oleh mereka, apa-apa yang diada-adakan oleh mereka. Mungkin itu dari pembahasan kita pada pagi hari ini, surah Al-An'am ayat 137 sampai 138, ya. Tentunya ini berhubungan dengan 136 juga, di mana setan menggoda manusia, ya, merubah ajaran-ajaran agama, mencampur adukan dengan berbagai macam khurafat, bid'ah dan sebagainya, melalui para pemimpin, melalui para pemuka, terutama pemuka agama yang mereka semua segani, gitu, ya. Sehingga menjadi ragu terhadap agamanya sendiri. Nah, itu. Mudah-mudahan kita bisa memilahnya, tidak tergoda dengan hal-hal yang demikian. Mungkin ada yang mau menambahkan, monggo, atau menanggapi, atau mungkin mempertanyakan gitu, nanti kita sama-sama menjawabnya. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan, ya.
Kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup pengajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.